Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian asyhadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sampai pada bab yang ke-9, yaitu bab tentang memikirkan keagungan ciptaan Allah Ta'ala atau makhluk Allah Ta'ala dan rusaknya dunia, juga kesulitan-kesulitan atau kesukaran-kesukaran di akhirat, dan juga perkara-perkara yang lainnya baik di dunia maupun di akhirat, serta keteledoran jiwa serta bagaimana mendidiknya dan menjaganya untuk bisa bersikap istiqamah. Dalam pembahasan ini ada satu hadis, tetapi sebagaimana biasanya penulis buku ini mencantumkan beberapa ayat yang ada hubungannya dengan pembahasan ini, di mana beliau memulainya dengan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Innama hanyasanya a'idukum, aku hendak menasehati kalian, biwahidah, tentang perkara satu saja, antakumu lillahi, yaitu engkau sekalian berdiri di hadapan Allah, masna, berdua-duaan, wa furada, atau sendirian, summa tatafakkaru, kemudian kalian sekalian memikirkannya berkenaan dengan apa yang disematkan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW, di mana salah satu yang disematkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah adalah orang gila. Surat Saba ayat 46. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang yang menyebut Rasulullah sebagai orang gila. Walaupun nanti masih ada banyak ucapan lain yang disematkan kepada Rasulullah, yang ucapan tersebut bernilai menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada majnun, orang gila, ada sahir, tukang sihir, ya, ada orang mengigau dan lain sebagainya. Intinya segala hal yang tidak baik disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti kalau disebutkan dalam salah satu kitab bahwa apa yang mereka sematkan kepada Rasulullah itu sejatinya menunjukkan
ketidakmampuan mereka, lihat kelemahan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk bisa mereka tandingi. Mereka tidak bisa menandingi, jangankan untuk menandingi, menyamakan apa yang dibawa oleh Rasulullah saja tidak mampu, apalagi menandingi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka cari cara-cara yang kemudian akhirnya mereka pun menyematkan beberapa sebutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bawa sesuatu yang tidak bisa mereka tandingi, dalam hal ini adalah Al-Quran. Akhirnya mereka katakan ini orang gila karena membawa sesuatu yang aneh. Ya, orang ngigau, orang kena sihir, atau bahkan disebutkan juga tukang sihir, suka menyihir manusia. Ya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya saja aku peringatkan, aku menasehati kalian dengan perkara satu saja. Apa? Supaya mereka itu berdiri di hadapan Allah, baik berdua-duaan atau sendirian, kemudian tatafakkaru, mereka memikirkan tentang apa yang mereka sebutkan kepada Rasulullah SAW. Niscaya nanti kalau disebutkan dalam keterangannya, mereka akan dapati bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka sematkan kepada Rasulullah sejatinya tidak ada. Ya. Tidak akan mereka dapati. Dikatakan orang gila, maka kalian tidak akan mendapati bahwa sejatinya Rasulullah bukan orang gila. Orang yang disebut tukang sihir tidak akan kalian dapati bahwa beliau adalah tukang sihir. Orang yang ngigau juga tidak akan didapati dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, jadi ini ada hubungannya dengan tafakkaru, ya, berfikir, ya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna, sesungguhnya, fi pada khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili dan silih bergantinya malam, wan nahari dengan siang, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, li ulil albab, bagi ulil albab. Ya. Siapa ulil albab tersebut? Maka kemudian diterangkan pada ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkuruna, mereka itu mengingat Allah, qiyaman, baik dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, maupun dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, atau berada di punggung mereka, dalam hal ini dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna, dan mereka orang-orang yang berfikir, memikirkan, fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, seraya kemudian berkata, mereka berdoa, ya, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya tidaklah engkau menjadikan ini semua batila, sia-sia, atau dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Ayatnya masih panjang, ya, dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Ini juga satu ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya untuk memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan bukti bahwa yang menciptakan itu Maha Agung. Untuk mengetahui
tentang keagungan Allah, maka salah satu cara itu adalah memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satunya adalah dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dengan siang. Ya. Orang melihat bumi yang Allah ciptakan. Nanti dalam ayat yang lainnya sampai kemudian disebutkan suruh melihat nanti dalam ayat berikutnya unta, bagaimana Allah ciptakan gunung yang Allah Subhanahu wa taala sudah tempatkan sedemikian rupa dan lain sebagainya, masih banyak yang lainnya. Intinya bahwa penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dengan siang itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Itu nanti kalau dalam ayat yang lainnya berkenaan dengan silih bergantinya malam dengan siang, Allah sampai berfirman, bagaimana kalau Allah jadikan malam terus tanpa siang atau siang terus tanpa malam? Padahal masing-masing tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan dan memiliki kekhususan. Allah ciptakan siang untuk mengiringi malam, di mana siang itu digunakan untuk mencari nafkah, kemudian malam itu untuk istirahat diantaranya. Jadi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Sekali lagi di sini sebutkan liulil albab, ulil albab. Lalu siapa ulil albab tersebut? Maka kemudian Allah terangkan pada ayat selanjutnya. Ini termasuk di antara contoh tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat dengan ayat. Jadi ayat 190 tersebut oleh Allah kemudian ditafsirkan dengan ayat selanjutnya. Di ayat 190 Allah menyebutkan tentang orang yang berpikir, dalam hal ini ulul albab. Lah siapa orang yang berpikir tersebut? Orang ulul albab itu, maka disebutkan ulul albab itu adalah yang pertama satu, ya. Yang pertama adalah alladzina yadhkurunallah, yang selalu ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Seseorang tidak akan lepas dari tiga hal tersebut. Kalau enggak berdiri ya duduk, kalau enggak duduk berbaring. Walaupun mungkin nanti berdirinya ada yang sedikit condong, tapi tetap dibahasakan sebagai orang yang berdiri. Duduk, mau duduknya sila, mau duduknya bersender atau tidak, mau duduknya selonjoran, yang penting bahasanya adalah duduk. Berbaring, mau berbaring bagaimanapun tetap disebut orang yang berbaring. Sekali lagi tiga kondisi yang tidak lepas pada diri seseorang. Lah, ulil albab itu adalah orang yang dalam kondisi tiga-tiganya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ingat kepada Allah itu baik itu dia secara umum maupun secara khusus dengan melafadzkan lafaz-lafaz zikir. Ya. Kalau secara umum intinya dia ingat kepada Allah ketika sedang berdiri akan melakukan sesuatu. Dia ingat kepada Allah, apakah amalan saya ini adalah amalan baik atau amalan buruk. Lalu kemudian kalau dia dapati bahwa amalan yang akan dia laksanakan amalan baik, dia akan lanjutkan. Tapi kalau kemudian amalan buruk, maka dia akan tinggalkan. Ini ingat kepada Allah, termasuk di antaranya. Ingat kepada Allah baik dengan lafaz-lafaz yang ada, lafaz-lafaz zikir. Kalau pagi hari dia baca A, B, C, zikir-zikir yang ada, sore hari dia baca seperti ini. Dalam kondisi-kondisi tertentu Rasulullah SAW mencontohkan seperti ini, kemudian dia lakukan. Ya, ini termasuk zikir-zikir hubungannya dengan lafaz tadi. Baik sekali lagi dalam kondisi berdiri, duduk maupun dalam kondisi berbaring. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Dua hal tadi yang harus ada pada diri orang yang kalau disebut di situ adalah ulul albab. Satu, selalu ingat kepada Allah, yang kedua selalu berpikir. Dalam sebuah asar disebutkan adalah seorang soleh terdahulu, dia sedang berbaring, sambil berbaring melihat ke langit. Ada bintang, ada bulan,
Dan dia berkata, ya, engkau semuanya itu adalah ciptaan, ada yang menciptakan, dalam hal ini adalah Allah. Maka maha besar Allah, maha agung Allah, ya, yang sudah menciptakan kalian. Kita lihat ke langit, ya Allah, itu bintang yang mungkin dari sini kelihatannya kecil, tapi ternyata kalau kemudian kita dapati informasinya bahwa bintang itu lebih besar daripada bumi yang kita tinggal di dalamnya. Sekali lagi, kelihatannya kecil dan jumlahnya sangat banyak sekali. Dan salah satu bintang yang terdekat dengan kita, yang kita kenal dengan matahari. Allah atur juga, termasuk diantaranya, termasuk tadi kalau kisah orang tadi, dia memikirkan, ya Allah, itu bintang sedemikian jauhnya masih terlihat cahayanya, itu bulan dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin berbeda bentuknya, sampai pada puncaknya mungkin di pertengahan bulan kemudian sempurna cahayanya. Sekali lagi, itu menunjukkan betapa hebatnya yang menciptakan dan mengaturnya tentunya. Diatur oleh Allah, termasuk diantaranya tadi berikutnya, silih bergantinya malam. Kalau mungkin di Indonesia bisa dikatakan hampir sama antara siang dengan malam. Dengan pergantian yang ada, proses atau tahapan pergantiannya juga Allah perhatikan, Allah perlihatkan kepada kita semuanya. Dari malam menuju siang diawali dengan cahaya yang mulai kelihatan sedikit demi sedikit. Nanti kita kenal dengan namanya fajar. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kemudian mulai terbitnya matahari, ya. Terus sampai matahari berada di atas pas, mulai condong ke barat dan sebagainya. Dan itu berputar. Lagi itu salah satu di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kalau seorang mau memikirkan, maka dia akan mendapati bahwa yang menciptakan itu semuanya adalah yang Maha Agung, Maha Kuasa. Ya. Makanya disebutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia selalu memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Ya. Lihat gunung di sebelah barat, mungkin ada gunung di sebelah timur, ada gunung di barat, enggak cuma satu gunung, ya, dan lain sebagainya. Rabbana, kemudian saya berkata, dia berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, sekali-kali tidaklah yang engkau telah jadikan, engkau ciptakan itu semuanya sia-sia, tidak sia-sia, ya. Semua ada. Itu saja baru sekali lagi Allah menyebutkannya pada dua tadi, ya. Penciptaan langit dan bumi silih bergantinya, siang malam dengan siang atau sebaliknya. Belum lagi nanti kalau dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian, itu juga termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah juga. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan, ya. Karena nanti disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan bentuk, dengan sebaik-baik bentuk. Faqadarnaha fa ni'mal qadirun. Tangannya dua. Allah ciptakan seperti ini bukan sia-sia atau bukan main-main, dan bukan hanya kemudian begitu saja, ternyata ada hikmahnya. Tangan dua, kaki dua, ya, dan lain sebagainya. Sampai nanti urusannya dalam tubuh kita sendiri, ya. Kalau kita pelajari organ tubuh kita yang ada di dalam perut ini, Masya Allah, kita taunya usus itu cuma pendek, ya. Ternyata kalau disebutkan usus itu, nanti ada usus yang mungkin beberapa meter di perut itu, ya. Belum lagi nanti proses bagaimana ketika kita makan, kita kunyah. Pada setiap kunyahan tersebut keluarlah air liur, yang liur tersebut bercampur dengan yang ada di makanan itu, nanti berfungsi begini seterusnya, ya. Contoh misalnya ketika bulan puasa,
Ada sunnah Rasulullah diantaranya adalah bukalah kalian dengan kurma basah. Kalau tidak ada maka kurma kering. Kalau tidak ada dengan air putih. Ternyata kalau kemudian ditelusuri secara mungkin ilmu kesehatan didapati bahwa tahapan-tahapan tadi ternyata mengandung hikmah. Masuk diantaranya tadi kurma dimakan, dikunyah. Nanti cara berkunyah pun disebutkan juga bagaimana Rasulullah mengunyah makanan. Ternyata juga ada hikmahnya. Anda dokter menyebutkan ketika kita mengunyah makanan, dalam hal ini ketika puasa, awal buka pertama kali kita makan kurma, kemudian kita kunyah dengan kunyahan yang baik, maka akan keluar enzim, yang enzim itu bercampur dengan apa yang keluar dari air liur ya, dari air liur kemudian bercampur dengan yang ada dalam kurma tadi. Itu fungsinya apa? Untuk membuka jalan pada alat pencernaan yang sebelumnya selama dari mulai pagi hari, dalam hari ini terbitnya fajar sampai terbitnya matahari tidak difungsikan sebagaimana biasanya, maka perlu dibukanya dengan enzim tadi ya. Mempersiapkan untuk dilewati oleh makanan yang masuk dalam tubuh kita. Masya Allah. Seperti itu. Itu pada penciptaan diri kita. Dan masih banyak yang lainnya ya. Masih banyak yang lainnya. Sekali lagi Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maka kemudian kalimat yang keluar adalah maha suci Engkau ya Allah. Ya. Maha suci Engkau. Kemudian dalam ayat yang lainnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Afala, apakah mereka tidak yang duruna, mereka melihat? Apakah tidak yang duruna, mereka memperhatikan? Bahasa yang duruna itu artinya memperhatikan, bukan sekedar ro'a yang durun ya. Memperhatikan. Ilal ibili, pada unta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan? Apakah mereka tidak memperhatikan pada unta yang telah diciptakan ya, atau bagaimana diciptakan ya. Masya Allah. Proses disebutkan salah satu di antara binatang ya, yang juga sering disebutkan dalam Al-Quran, unta ya, bagaimana Allah menciptakan unta ya, dengan postur tubuh yang Allah sudah atur sedemikian rupa untuk untuk hewan di tempat yang juga oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan pada langit kaifa rufi'at, bagaimana dia ditinggikan. Ditinggikan. Kami kalau kita lihat ke atas itu betapa tingginya langit tersebut. Kalaupun mungkin yang kita dapati ada lapisan-lapisan yang ada, itu saja lapisan-lapisan tidak terlihat oleh kita ya. Allah tinggikan langit itu sampai pada bintang yang terlihat pada malam hari itu, yang bentuknya kecil-kecil itu masih langit itu. Bagaimana Allah meninggikan langit? Makanya nanti disebutkan langit itu nanti ada 7 langit ya. Yang di dunia saja, yang di bumi saja itu nanti ada lapisan-lapisan yang mengitari bumi itu. Itu baru yang di sekitar bumi, belum nanti terus kalau di atas. Makanya kemudian disebutkan di sini kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan. Ya, ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan pada gunung-gunung kaifa nusibat, bagaimana dia ditegakkan. Bagaimana Allah jadikan gunung, nanti dalam ayat yang lainnya Allah jadikan gunung itu sebagai pasak. Supaya apa? Supaya tidak berubah, tidak gonjang-ganjing ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan pada bumi bagaimana bumi itu dikembangkan.
Fadzakir innama anta mudzakir, maka dari itu berikanlah peringatan, innama anta mudzakir, karena engkau itu hanyalah orang yang memberi peringatan. Surat Al-Ghasyiyah, satu surat yang sering dibaca oleh para imam terutama pada waktu sholat Jumat. Jadi Allah memberikan sebuah pertanyaan kepada kita semuanya berkenaan dengan masing-masing ciptaan tadi, dari mulai unta bagaimana diciptakannya, kemudian langit bagaimana ditinggikan oleh Allah, kemudian gunung bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegakkan, kemudian juga bumi bagaimana Allah Subhanahu wa taala kembangkan. Dan itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diatur sedemikian rupa. Di dalam ayat yang lainnya ada kisah bagaimana bumi tadi disebutkan sebagai pasak. Kemudian gunung ya, gunung sebagai pasak, bumi yang dihamparkan. Dibahasakan dengan dihamparkan itu karena apa? Karena bumi itu satu-satunya tempat yang bisa dihuni. Oleh Allah sudah diatur sedemikian rupa, satu tempat yang bisa dihuni oleh manusia adalah bumi. Allah atur semuanya, oksigennya, segala hal yang mendukung hidupnya seseorang di bumi itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, air dan lain sebagainya. Dan sekali lagi hanya bumi yang bisa digunakan untuk menempati tempat tinggal manusia. Kalaupun ada orang kemudian bikin film berangan-angan akan tinggal di Mars dan sebagainya, sampai saat ini pun tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan bumi itu memang khusus untuk bisa ditinggali, tidak pada benda langit yang lainnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat, kalau di sini surat Al-Qital ayat 10, dan juga menyebutkan ini surat Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Afalam yasiru, apakah mereka tidak hendak berjalan fil ardi, di muka bumi, fayanzuru, kemudian mereka memperhatikan. Kalau dalam ayat yang lainnya ditambahkan kaifa akibatul mukadzibin. Maka kalian perhatikan akibat orang-orang yang berbuat dosa. Kalau di sini disebutkan, tidakkah kalian hendak menyebar di laut, berjalan di bumi, menyebar di bumi, untuk apa? Sekali lagi, untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya kalau kita mau memperhatikan ayat ini, termasuk diantaranya ketika kita melakukan safar, itu kan salah satunya usaha kita dalam rangka untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah bisa kita lakukan dalam kondisi safar tersebut. Jawa Tengah, begitu pindah Jawa Timur ada suasana yang berbeda. Oh Insya Allah ya, ini baru di Pulau Jawa, itu saja masuk daerah sudah berbeda. Mungkin adat istiadatnya berbeda, bahasanya berbeda, Masya Allah ya. Itu sejatinya bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk sesuatu yang bisa kita perhatikan. Ya Allah, ini bahasanya Wonogiri masih bahasa Jawa rada-rada halus, begitu pindah sedikit saja sudah Ponorogo, bahasanya sudah berbeda. Logatnya sudah berbeda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu bisa berbahasa dengan berbagai bahasa, nggak cuma satu. Sekali lagi, di Indonesia saja banyak sekali bahasa. Walaupun dibahasakan secara umum bahasa nasional bahasa Indonesia, tapi pada setiap daerah ada. Belum lagi mungkin postur tubuh orangnya, kulitnya dan sebagainya. Ke arah barat, ke arah timur, kita ke Papua atau daerah sekitarnya, Masya Allah. Ternyata
Kita lihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada kulit manusia. Ya, kulit kita mungkin dengan kulit orang-orang sana berbeda. Ya, mengingatkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semuanya bisa sampai seperti itu. Maka nanti kalau kemudian dibahas dalam ayat kan disebutkan tentang penciptaan Nabi Adam itu kan Allah Subhanahu wa taala mengambil berbagai tanah yang ada di muka bumi ini kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menciptakan Adam. Dari situlah kemudian nanti anak keturunan Adam itu warna kulitnya juga berbeda-beda. Ya, karena apa? Tadi tanah yang diambil bukan hanya satu tanah saja, tapi berbagai tanah yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menciptakan manusia, dalam hal ini Nabi Adam. Termasuk diantaranya wa 'allama Adamal asma'. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, itu termasuk diantaranya ada yang menyebutkan termasuk bahasa. Sehingga kemudian anak keturunannya itu memiliki bahasa yang banyak sekali. Ya. Mungkin belum ada yang melakukan penelitian berapa jumlah bahasa yang ada di muka bumi ini. Jadi kita ambil pelajaran adalah di Indonesia saja. Di Indonesia saja kalau diambil yang paling ringan mungkin daerah Pulau Jawa saja. Di Pulau Jawa baru ke sini sudah berubah bahasanya. Kalaupun sama logatnya berbeda. Dan lain sebagainya. Sekali lagi ini kalau kita perhatikan maka kita akan dapati betapa yang menciptakan ini semuanya adalah Maha Kuasa, Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dalam pembahasan penciptaan manusia termasuk diantaranya bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu sampai urusan kalau disebutkan dalam tafsirnya sampai urusan yang berkenaan dengan belakang yaitu kentutnya. Kentut pun sekali lagi itu bahasa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Ya. Jadi termasuk diantaranya seorang mukmin itu akan mendapatkan ilmu dengan dia memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan sekedar melihat aja tapi kita perhatikan dan dari itu sekali lagi kita akan mendapatkan ilmu. Dan dari ilmu itu bisa menghantarkan kita semuanya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin lagi termasuk diantaranya bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha segalanya. Ya, Maha segalanya. Dan termasuk diantaranya dengan cara ini kita ingin mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya dari itu semuanya mengingatkan kita semuanya bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, ya, kalian itu orang-orang yang butuh kepada Allah. Fuqara biasa dari kata fakir. Orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau orang fakir di sini adalah orang yang membutuhkan pertolongan orang lain. Tapi kalau dalam ayat ini adalah orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian disebutkan dalam satu kitab Al-Iftiqar ilallah, ya. Itu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan lubbul ubudiyah. Apa lubul ubudiyah itu? Inti ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kita beribadah itu bukan karena Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibahasakan dengan lubul ubudiyah. Ya, inti ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam urusan ibadah diibaratkan dengan orang yang berada di dunia saja sejatinya. Ketika seorang itu butuh kepada sebuah pekerjaan, maka ketika dia mendapatkan pekerjaan tersebut, dia akan lakukan sebaik mungkin. Beda dengan orang yang tidak butuh dengan pekerjaan tersebut. Ketika dia dapatkan pekerjaan tersebut, dia tidak akan melakukannya dengan baik. Ya.
Kenapa tidak merasa butuh? Yang butuh dia, saya nggak butuh. Terserah saya mau buat apa saja. Dikasih peraturan, yang butuh mereka bukan saya. Saya tidak perlu mengikuti peraturan mereka. Tapi kalau sudah butuh, maka dia akan mengikuti peraturan tersebut. Nah, dalam hal ini manusia kepada Allah, maka manusialah yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada manusia. Makanya dengan itu ketika orang memahami dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan beribadah dengan sebaik-baik peribadahan. Ya maskan asyadakumullah. Kembali kepada tadi, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk untuk mengetahui tentang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat ciptaan Allah sedemikian hebat, akan terbetik pada diri kita bahwa ini yang menciptakan adalah yang maha hebat. Ketika di dunia saja misalnya ya, kita mendapati sebuah buatan manusia, maka kita akan dapati kalau buatan itu buatan yang luar biasa, kita akan memuji pembuatnya, penciptanya. Wah, ini mobilnya bagus, ini yang desain kok bisa sebagus ini ya. Dan termasuk diantaranya dengan itu kita meyakini bahwa barang tersebut pasti ada yang membuat, bukan kemudian ujuk-ujuk datang. Ada yang buat dan kita lihat hasil buatannya bagus, berarti yang membuatnya memang hebat. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan cara apa? Memperhatikan ciptaannya. Oh, ternyata itu ada orang, ada hewan, ada ini, berarti ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ciptaannya saja sudah sedemikian hebat, apalagi yang menciptakannya. Walaupun kita tidak pernah bertemu, sebagaimana ketika di dunia ya. Tahu yang buat motor, oh tahu ya, sana di sana, di pabrik sana. Yang mencetusnya siapa? Oh namanya si fulan. Pernah ketemu dengan si fulannya enggak? Enggak pernah. Tapi tahu, iya informasinya orangnya pintar begini. Nah, itu di dunia. Sampai mati kita pun mungkin tidak bisa bertemu dengan orang yang mungkin menciptakan barang yang kita anggap hebat. Bedanya dengan Allah, ketika kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dengan melihat ciptaannya betapa hebatnya ciptaannya, maka kita akan mengetahui bahwa yang menciptakan lebih hebat lagi. Maka Allah kemudian memberikan janji, kalau hari ini tidak bertemu, suatu saat yaitu nanti di surga, Allah akan berikan nikmat yang paling besar kepada para penghuni jannah. Berupa apa? Dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bagi orang yang berbuat baik. Kalau disebutkan dengan bahasa seperti itu, disebutkan berarti dia beriman dan beramal soleh ya. Maka baik, balasannya adalah kebaikan juga. Apa itu kebaikan? Yang disebutkan adalah jannah. Balasannya adalah jannah. Wa ziyadah, dan tambahannya. Apa tambahannya? Rasulullah SAW bersabda, maksud dari tambahan tersebut adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia mungkin kita melihat barang bagus, tahu bahwa ada orang yang menciptakan, sampai meninggal mungkin kita nggak ketemu dengan orangnya. Tapi kalau Allah, kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah itu maha segalanya. Allah berjanji kalau orang-orang tersebut mau mengikuti arahan Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, dalam hal ini dia menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah, maka nanti Allah berjanji ketika dia dimasukkan ke dalam jannah, Allah akan bertemu dengan orang tersebut. Artinya apa? Allah akan membuka tabir antara dirinya dengan orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian asyadakumullah, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Beberapa ayat dari pembahasan bab yang ke-9, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkenaan dengan hadis yang sejatinya cuma satu hadis juga dalam pembahasan bab ini, tapi insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam pembahasan berikutnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.